Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya sebagai manusia, disebut sebagai makhluk paling mulia yang diciptakan olehnya. Tak ada manusia yang sia-sia dalam kehidupannya di dunia ini. Selain fisik, Allah juga memberikan anugerah istimewa bagi manusia, yaitu akal, rasa kasih sayang, hawa nafsu, dan anugerah lainnya. Semua yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala itu tak ada yang sia-sia. Bahkan hal itu membuat malaikat ingin menjadi seperti mereka. Penciptaan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya atau sempurna itu dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia dan malaikat tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, namun tetap memiliki anugerah masing-masing dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, malaikat tak bisa menjadi manusia karena perbedaan yang mendasar, yakni manusia yang memiliki akal, nafsu, dan perasaan. Sedangkan malaikat tidak seperti itu. Salah satu malaikat Allah yang ingin menjadi seorang manusia adalah malaikat Jibril. Dalam wasiat Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, beliau mengatakan bahwa Jibril pernah berharap untuk menjadi seorang anak Adam. Wasiat itu dituliskan dalam kitab Wasyiatul Mustafa karangan Syekh Imam Abdul Wahab Al-Ayaroni. Wahai Ali, sesungguhnya Jibril pernah berharap untuk menjadi seorang anak Adam. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan alasan Jibril yang ingin menjadi manusia itu karena adanya 7 perkara. Yang pertama, sholat 5 waktu. Alasan sholat 5 waktu menjadi salah satu dari 7 perkara yang membuat malaikat Jibril sempat ingin menjadi seorang manusia itu adalah karena sholat merupakan tiang agama bagi seluruh umat Islam. Ibarat sebuah rumah, maka harus ada tiang yang kokoh yang bisa menopangnya dari apa-apa saja yang bisa merusak rumah tersebut. Ada pula keutamaan sholat berjamaah yang sangat luar biasa. Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Jamaah mempunyai makna kebersamaan, silaturahim, dan persatuan. Yang kedua, duduk bersanding dengan para ulama. Duduk bersanding dengan para ulama bisa menambah keberkahan karena mereka adalah orang-orang yang melanjutkan perjuangan Nabi dan Rasul. Para ulama melanjutkan perjuangan para Nabi dan Rasul Allah dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ulama merupakan figur yang menguasai agama dan mau mengamalkan keilmuannya, serta sosok yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui ajaran inti Islam yaitu Al-Quran dan hadis melalui para ulama. Pentingnya guru pembimbing yang otoritatif dalam beribadah. Nabi mengingatkan tentang bahaya jauh dari para ulama. Yang ketiga, menjenguk orang sakit. Sebagai sesama makhluk sosial, untuk bisa menjalin persaudaraan, kepedulian, dan saling support secara psikis, ketika orang sakit dikunjungi akan senang dan menjadikan semangat untuk sembuh dengan mendoakan, membawa kabar bahagia, dan lain-lain. Ketika sakit, sebagai muslim diperintahkan untuk sabar karena ada keutamaan yang sangat luar biasa. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat kelak, wahai anak Adam, aku dulu pernah sakit, tapi kamu tidak menjengukku. Orang itu kemudian menjawab, wahai Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu, sedang engkau adalah Tuhan semesta alam. Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab, tidakkah kamu tahu bahwa hambaku si fulan itu sedang sakit?
tapi kamu tidak menjenguknya. Tidakkah kamu tahu bahwa seandainya kamu menjenguknya, pastilah kamu menjumpaiku di sisinya. Yang keempat, mengiringi jenazah. Kematian akan menjadi hari yang pasti datang kepada seluruh umat manusia dan makhluk lainnya. Siap atau tidak siap, kematian pasti akan datang menghampiri setiap hamba Allah. Kita disuruh untuk menghormati hamba yang akan bertemu dengan Tuhannya, bisa ikut mengurangi kesedihan keluarga yang ditinggalkan dengan takziah. Kemudian hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah, yang apabila salah satu dari tempat tinggal jenazah itu telah melaksanakannya, maka gugurlah kewajibannya. Akan tetapi dalam mengiringi jenazah sendiri terdapat keutamaan tersendiri, yaitu seperti halnya sabda Nabi, barang siapa yang mengiring jenazah seorang muslim dengan sebuah keimanan dan mencari ridho Allah, orang itu mengiringi jenazah sampai sholat dan sampai menguburkannya, ia pulang membawa pahala 2 qirot. Setiap qirot itu sama dengan gunung Uhud. Dan barang siapa yang mensolati lalu pulang sebelum dimakamkan, dia pulang dengan membawa 1 qirot. Yang kelima, malaikat Jibril ingin menjadi seorang manusia, yaitu memberi minum orang lain. Apabila kita memberi walau hanya sekedar segelas air minum, hal itu sama dengan menolong antar sesama manusia dalam hal kebaikan, karena air sumber kehidupan. Dengan segelas air maka akan membantu orang yang kita tolong dapat tetap menjalani hidup. Memberikan air saja pahalanya luar biasa, apalagi lebih dari itu. Islam mengajarkan ibadah sosial dengan kepedulian. Kebaikan juga akan muncul apabila silaturahim antar sesama manusia terjaga. Bahkan tidak hanya menolong manusia, menolong hewan pun sungguh sangat dianjurkan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Disebutkan suatu saat ada seekor anjing yang berputar-putar di sekitar sumur yang hampir mati karena kehausan. Kemudian ada seorang pelacur dari Bani Israel yang melihat anjing itu. Lalu ia melepas sepatunya dan mengambilkan air untuk anjing itu. Dan ia pun meminumkannya kepada anjing itu. Maka diampunilah dosa orang itu lantaran perbuatannya itu. Yang keenam, mendamaikan yang sedang bertikai. Ketika ada teman, keluarga, atau saudara yang bertikai, kita jangan malah menjadi kompor, tapi harus menjadi peredam sehingga menjadi adem. Menjaga lisan kita, seringkali pertikaian berawal dari kurang bisanya menjaga lisan sehingga ada yang tersinggung dan saling ribut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Itulah mengapa apabila ada yang saling berselisih karena sesuatu, maka kita harus menjadi penengah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang dapat menyebabkan putusnya tali silaturahim antar sesama manusia. Yang terakhir, menghormati tetangga dan yatim. Karena pentingnya saling menghormati antar tetangga, hadis yang seringkali disandingkan dengan keimanan dan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Nabi menyuruh kepada umat ketika memasak sayur supaya memperbanyak kuahnya, tidak lain supaya tetangga ikut menikmati. Sebagai makhluk sosial, manusia juga harus memuliakan tetangga serta anak-anak yatim. Caranya sangatlah mudah, yaitu memperlakukan mereka dengan baik. Apabila kita memiliki rezeki sedikit apapun, maka bagikanlah kepada mereka yang membutuhkan. Orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan memasukkan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Pantaslah bila hal ini menjadi salah satu perkara yang membuat malaikat Jibril ingin menjadi manusia. Terima kasih telah menonton video ini.
Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.